Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat-sehat ya, dan semua baik, dan semua sudah mandi, sudah duduk yang manis untuk beribadah pada pagi hari ini. Adik-adik semua, pada hari ini kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena kita diberi kesehatan dan kesempatan, dan kita juga bisa berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Adik-adik, pada hari ini kita ditemani oleh Kak Katarina dan Kak Muri. Kak Katarina nanti akan membawakan pujian, doa pembuka, dan doa penutup. Dan Kak Muri nanti akan membawakan tentang firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita beribadah, mari kita bisa lebih tenang, lebih hikmat, dan kita memberikan nasi hormat kepada Tuhan dengan kita dapat mengikuti ibadah kita dengan baik. Adik-adik, pada hari ini tema ibadah kita adalah kakek dan nenek. Adik-adik semua mempunyai kakek dan nenek kan ya? Nanti Kak Muri akan menceritakan tentang firman Tuhan dan cerita banyak untuk tentang kakek dan nenek. Wah, tadi kakak dengar suaranya keras, penuh semangat. Wah, puji Tuhan ya. Adik-adik ternyata penuh semangat di dalam memuji Tuhan. Adik anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang luar biasa. Setelah kita bernyanyi, nah kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita lipat tangannya. Kita duduk manis, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena atas kasih dan karunia Tuhan, kami semua anak-Mu dari kelas kecil 1 dan kecil 2 dapat beribadah bersama. Walaupun karena wabah virus corona, kami belum bisa beribadah di gereja. Tuhan terus menemani kami dan memberikan waktu, kesempatan, dan kesehatan kepada kami. Sehingga pada saat ini kami dapat beribadah bersama secara online. Biarlah Roh Kudus-Mu menemani kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Jauhkan kami dari segala gangguan
agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih doa kami ini kami panjatkan dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik, tadi kita telah berdoa pembukaan dan sekarang mari kita duduk yang manis dan tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Muri. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Kak Muri. Halo, shalom adik-adik kelas kecil. Apa kabarnya? Pasti? Yes, luar biasa. Sudah siap dengar firman Tuhan? Ayo siapkan Alkitabnya. Kita buka Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Sudah dapat semua? Ayo, udah dapat semua? Kalau sudah, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terpuji-pujilah Engkau dalam ibadah kami pada hari ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua agar firman yang disampaikan bisa adik-adik kami mengerti. Dan hamba-Mu yang menyampaikannya juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah tadi kakak udah sampaikan apa? Kakak udah sampaikan apa belum sih? Belum ya? Apa sudah? Kakek dan nenek. Apa? Kakek dan nenek. Kalau nenek di orang Karo, nini, bisa nini biring. Kalau kakek itu bulang. Ayo kita baca Alkitab kita bersama-sama. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Bunyinya demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Wah, dalam bacaan kita hari ini ada nama dua pohon. Pohon apa? Pohon korma dan pohon aras. Pohon korma. Buah korma siapa sih yang udah bisa makan? Udah pernah makan? Ayo, tunjuk tangan. Kakak sudah pernah makan buah korma. Rasanya manis, legit. Pohon korma itu tumbuhnya di padang gurun. Pasir tandus. Nih, coba lihat. Tapi cara tumbuhnya juga sangat unik. Ketika buah korma ditanam, bijinya itu ditanam ke dalam tanah, dalam pasir, maka tumbuh akar-akarnya terus memanjang. Dia pengen mencari air, sumber air. Jadi sampai bisa berpuluhan meter. Sehingga dia mendapat mata air. Maka sering dikatakan pohon korma berada, maka di situ ada air. Artinya apa? Bahwa orang benar akan mampu tegar berdiri di tengah berbagai hambatan dan akan mampu untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena kita lihat sendiri, ini hidupnya di padang gurun. Nih, pohon korma tumbuhnya di padang gurun dan akarnya bisa memanjang terus. Berarti kan capek sekali tuh, terus sampai puluhan meter untuk mencari air. Ketika airnya sudah dapat, maka dia akan bertumbuh. Artinya dia mau bersusah payah untuk tumbuh lurus. Kita juga adik-adik harus serius hidup benar agar bertumbuh di dalam Tuhan.
akan mendapat berkat Tuhan kita apabila kita hidup benar. Kalau pohon aras, tadi ada pohon korma, sekarang pohon aras. Adik-adik udah pernah lihat belum? Nih, ini namanya pohon aras dari Libanon. Kayunya ini lurus tanpa bercabang, tinggi sekali. Dia semakin tua semakin bagus karena pohonnya, batangnya ini bisa dipakai selalu dipakai untuk bangunan istana. Dulu untuk rumah Tuhan, dibangun untuk rumah Tuhan karena pohonnya sangat bagus. Dia tahan terhadap cuaca apapun. Gitu juga kita, jika anak-anak Tuhan, kalau kita menderita sedikit aja, misalnya saat ini kita nggak bisa keluar karena COVID, wah, berarti kita harus seperti pohon aras dari Libanon, mampu bertahan untuk kemauan kita sehingga kita tetap sehat. Jadi adik-adik bisa bertumbuh sehat apabila mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sampai saat ini. Harus di rumah, harus rajin cuci tangan, harus pakai masker. Itu semuanya adalah aturan. Pohon aras itu tadi juga ini tumbuhnya lurus saja sehingga dia kuat. Jadi Tuhan akan memberkati apabila kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, mengikuti aturan yang telah Tuhan buat. Kita lihat Bapak Abraham, dia sudah tua kan? Dia sudah tua, tapi kenapa dia bisa mempunyai keturunan ya? Udah bulan-bulan kok punya keturunan? Dia dipakai Tuhan. Dia menunggu janji Tuhan. Dia percaya. Nabi Nuh bagaimana? Walaupun dia sudah punya anak mantu, ketika Tuhan suruh dia membuat perahu, padahal dia udah tua, tapi dia lakukan walaupun bertahun, mengumpulkan segala macam binatang dan tumbuhan untuk dimasukkan ke kapal. Tapi dia tekun, apa yang diperintahkan Tuhan dia kerjakan. Itu juga kita adik-adik, apa yang telah Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan kita lakukan sehingga kita bisa menerima janji Tuhan. Sehingga pada masa tuanya juga seperti Abraham, dia tetap berbuah menjadi gemuk, berbuah memperoleh keturunan yang seperti bintang di langit yang dijanjikan Tuhan. Jadi apabila kita mau menuruti apa yang kata Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kita lihat contoh nenek-nenek kita bisa menjadi teladan. Itu dia menerima janji Tuhan bisa menjadi teladan. Bagaimana hidup nenek kita? Mereka walaupun sudah tua, jalannya sudah lemas, tapi dia tetap semangat pergi ke gereja, semangat untuk kan kita lihat suka suka retreat, suka PJJ. Masih kuat mereka karena mereka percaya kalau semakin tua menjadi gemuk dan segar seperti firman Tuhan yang kita baca tadi pada ayat 15. Jadi kalau adik-adik mau dipakai Tuhan, adik-adik harus mendengarkan kata mama, mendengarkan ajaran kakak guru, mendengarkan apa kata firman Tuhan, rajin membaca Alkitab. Tugas-tugas yang di kelas kecil pasti ada ayat-ayat hafalan yang disuruh kakak guru. Biarlah itu bisa membuat adik-adik semangat dari firman Tuhan yang dibaca. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, apa komitmen adik-adik setelah dengar firman Tuhan ini? Kalau pohon korma, terus walaupun dia tersiksa, terus dia mencari air, sumber air. Kalau pohon aras, dia tumbuh manjang sampai tua dan berminyak sehingga dibutuhkan. Adik-adik, apa yo? Mau nggak seperti Nuh, seperti Abraham dipakai Tuhan? Kalau mau, apa komitmen adik-adik? Coba tulis apa yang adik-adik pengen. Kalau kakak
Kakak suka bernyanyi, jadi kakak bernyanyi untuk Tuhan. Kalau adik-adik apa? Ya, demikian firman Tuhan sampai hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan mau bersaksi terus-menerus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bertemu kembali. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Muri. Bagus kan ya firman Tuhannya? Nah, untuk adik-adik supaya di dalam kegiatannya, aktivitasnya sehari-hari, supaya dapat selalu bersyukur kepada Tuhan dan menerapkan apa dari firman Tuhan yang tadi telah Kak Muri berikan kepada kita. Dan mari adik-adik semua rajin berdoa ya, supaya Tuhan menyertai kita, menyertai adik-adik semua, dan dapat melakukan firman Tuhan yang kita dengar tadi di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan sekarang adik-adik kita akan melihat ayat hafalan kita ya. Mari kita buka ayat hafalan kita. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dan kita lihat ayat hafalan kita dari Amsal 17 ayat 6. Berbunyi demikian. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah bernyanyi, kita telah berdoa, dan kita telah mendengar cerita tentang kakek dan nenek dari Kak Muri. Begitu indah, begitu baik, banyak yang perlu kita contoh darinya.
Nah, untuk penghujung acara hari ini, mari kita duduk manis kembali, ya. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa bersama. Ayo adik-adik, di dalam kita berdoa, mari kita dengan hikmat menundukkan kepala, melipat tangan, berdoa kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dan kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari, supaya selalu Tuhan lindungi dan Tuhan sertai. Sudah duduk manis adik-adik? Supaya kita mulai untuk berdoa. Sudah ya? Mari kita lipat tangan. Mari dengan hikmat kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, kami anak-anak Tuhan dari kelas kecil 1 dan kecil 2 telah dapat mengikuti ibadah online hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan tetap menyertai anak-anak-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon pertolongan Tuhan, agar anak-anak-Mu dari semua kelas KAKR tetap sehat, dilepaskan dari gangguan virus corona dan gangguan lainnya. Tuhan, temanilah anak-anak-Mu dalam mengikuti proses belajar secara online, dan bantulah orang tua mereka agar tetap sehat dan semangat, serta dapat membimbing anak-anak dalam pelajarannya. Untuk orang tua kami yang sudah mulai bekerja, kami berdoa kiranya Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka. Atas kuat kuasa dan berkat kasih Tuhan, kiranya orang tua kami tetap sehat dan dapat menunaikan tugas pekerjaannya dengan penuh semangat. Dalam seminggu ke depan, kiranya Tuhan terus menyertai dan menuntun hidup kami. Dan curahkanlah kasih karunia-Mu ya Tuhan, agar minggu depan kami dapat kembali beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih doa kami ini, kami panjatkan di dalam nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai dan sampai jumpa. Dah.